Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Hari ini sangat bahagia, sore hari ini serasa reuni 10 tahun saya tinggalkan sehingga saya purna pensiun dini 2016. Jadi saya dulu adalah sebelum masuk ke kebudayaan karena memang sudah pindah-pindah ya, paling lama di protokol itu kepala protokol dan sebagainya musibah. Ini saya kangen nih sama budayawan dan tete-tete yang mungkin pernah ketemu. Yang saya hormati ini sekjen saya yang sekarang itu sebelum bercerita panjang saya mungkin hadir di sini sebagai mantan birokrasi juga, pemerhati budaya juga, dan beberapa saat yang lalu kita berkumpul bersama-sama. Kebetulan saya nggak kepikiran, tapi karena cinta Banten selama ini, dulu itu yang mengajak saya ini almarhum Kang Rudi dulu, yang almarhum 2012 beliau meninggalkan kita bersama. Nah, kenapa ada Banten Genius gitu? Pasti di pikirannya emang orang Banten yang ada, yang saat sekarang bergabung di Banten Genius adalah orang jenius semua, pasti itu. Tapi Banten Genius ini adalah networknya. Jadi yang berkumpul di Banten Genius adalah yang punya network. Nah, kembali lagi, saya kepengen mengangkat budaya, seni dan budaya yang ada di Banten, karena sudah hampir 25 tahun kita di Banten ini belum maksimal kita baik mempromosikan keseniannya, baik kebudayaan, mengembangkan kebudayaan yang lebih baik, dan juga pelaku organisasi. Dari situ, dari obrolan kecil, ini gimana ya? Nah, Kakanda udah ini, saya memperhatikan karena apa ya, waktu debat ya, waktu maju, saya bilang keinginan beliau pasti sama, keinginan kita semua, bahwa Banten ingin maju, Banten lepas dari kemiskinan, Banten itu pengen, kayaknya kita membalikkan telapak tangan untuk mewujudkan itu. Tapi saat sekarang politik itu kita ketahui bahwa walaupun ada orang pintar, orang yang punya keinginan bagus, tapi belum dibuka jalan. Mudah-mudahan nanti di Banten Genius bersama-sama ya, budaya dan semua pelaku budaya di sini, pemerhati budaya, bisa untuk bersinergi dengan kami, karena kami bergerak di bidang sosial, seni dan budaya, pendidikan, jadi ekonomi. Nah, di situ masing-masingnya sudah. Mungkin di sini coba saya perkenalkan bahwa Banten Genius ini kami lahir karena berdiri pada Banten. Lanjut, visi Banten Genius itu menjadi Banten sebagai daerah yang mampu, inovatif dan berdaya saing. Berdaya saing tinggi melalui sinergi sosial, ekonomi budaya, pariwisata dan lingkungan yang berkelanjutan. Artinya kita melakukan itu bersinergi. Misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten melalui pemberdayaan komunitas, pendidikan dan penguatan solidaritas sosial. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, ekonomi kreatif dan investasi yang berkelanjutan. Ketiga, melestarikan dan mempromosikan kebudayaan khas Banten sebagai identitas daerah yang kuat dan berdaya saing. Keempat, mengembangkan potensi wisata Banten melalui inovasi, promosi, dan kolaborasi dengan berbagai provinsi lain dan mancanegara. Kelima, mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dengan menjaga kelestarian alam dan mengatasi isu-isu lingkungan. Dasar karya Banten Genius itu karya pembangunan iman dan takwa. Nanti kita mungkin akan mencoba Banten Lama itu akan menjadi pusat kunjungan wisata religi. Artinya sekarang itu kan orang mungkin jutaan sebelum ke sana, tapi untuk orang minat, untuk orang stay di sana harus di bus atau di lingkungan masjid. Nah, satu sisi ini pemerintah harus bisa mendorong bagaimana
pelaku usaha investasi investor itu bisa membangun hotel untuk tujuan wisata religi. Nah, tujuan wisata religi ini bukan hanya dalam Indonesia tapi luar negeri kayak Bali, Turki dan lain sebagainya. Mereka kan sejarah ya, karena kerajaan Kesultanan Banten ini adalah mendunia dan kita coba bersama-sama. Bukan hanya saya mengajar, yang hadir di sini adalah ikut berkontribusi, kita nanti bersama-sama memberikan pemikiran, ide-ide yang cemerlang pasti ya. Kedua, karya desa wisata mandiri. Nah dulu saya bioekonomi, waktu saya bioekonomi saya pernah membuat kajian pengembangan ibu kota kecamatan terpadu. Artinya pengembangan ibu kota kecamatan terpadu itu adalah semua bertumpu di sana perekonomiannya, baik peternakan, perkebunan, pertanian, wisata, dan pasar induk. Artinya ide dari Pak Prabowo, presiden kita, mengerucut dan gubernur kita juga dari Gerindra, dan ini kita bisa konekkan nanti dengan dinas-dinas terkait kalau mau ya Pak ya, kalau mau nih. Nah mudah-mudahan ini ya dengan presiden baru Pak Andra ini bisa memacu pembangunan ekonomi dengan ide-ide kita. Jadi kita jangan bahwa birokrasi itu adalah mitra kita yang kita bisa ajak bersama, berkonsep bersama, merencanakan bersama. Jadi 2026 silakan nanti apa. Nah, pengembangan ibu kecamatan ini kita akan pilih kecamatan yang memang di situ ada perkebunan, ada peternakan, pertanian, perikanannya, desa wisatanya. Nah ini kita gabung menjadi terkoneksi, dan Kementerian Koperasi sekarang Presiden pun sudah memerintahkan atau membuat koperasi merah putih. Nah ini akan tumbuh ekonomi baru, anak-anak baru supaya menghindari pengangguran. Karya Banten Travel Guide. Nah di Banten ini kita belum terkoneksi ya. Travel atau guide itu, kenapa sih Banten ini belum bisa, atau Serang lah khususnya belum bisa membuat paket wisata yang memang itu rutin gitu, entah weekday-nya, entah weekend-nya. Nah supaya meramaikan harus ada event yang menarik, misalnya kunjungan religi, misalnya kan dari Banten Lama ke Syekh Mansur, kayak alurnya yang Kesultanan itu. Nah ini kan belum, ini sudah bicara dengan PHRI, tapi baru saya jam pagi tadi jam 10 acara dengan PHRI dan Ikatan Engineering, dan mereka sangat semangat dan kita mencoba, kita jangan asal ngomong aja, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya, dan itu saya yakin itu bisa. Karya, publikasi, dan jurnalistik, jadi kita banyak event-event nanti buat anak muda, buat para seniman. Kita adakan lagi nih di pendopo ini seni lukis ya, yang kemarin ada kurator dan sebagainya yang bekerja sama dengan museum. Kita mulai lagi, jadi saya rasa ini hal-hal yang bisa dilakukan. Kemarin kenapa gitu. Nah sekarang ada Banten News nih yang mau maju nih ya untuk memfasilitasi itu. Jadi lomba-lomba apapun, saya yakin kalau ini bukan hanya sekedar saya, tapi tempat saya belajar juga, bertukar pikiran apa sih sebenarnya, walaupun saya bukan mahasiswa di Banten, tapi jiwa Banten tuh ada sama sekali. Ambu Banten. Jadi makanya kalau masyarakat Baduy sekarang manggil saya Ambu karena beliau apa-apa. Saya pernah 10 tahun itu di Jakarta, semenjak saya kerja di Jakarta. Akhirnya beliau datang, Ambu pulang lagi ke Banten. Kami kayak anak ayam kehilangan induk, karena kalau ke Serang nggak ada yang ditemuin untuk leah-leah lah di rumah gitu. Akhirnya kemarin waktu Pilpres, Pak Prabowo langsung, kamu pulang ke Serang, ke Banten gitu. Akhirnya rumah saya jadi buah pemenangan, dan saya pikir, saya nggak terpikir juga Pak Andra mau jadi gubernur, karena waktu itu saya mau balik lagi ke Jakarta karena memang kerjaannya di sana. Akhirnya dapat tugas lagi, kamu tugas bantu Andra. Alhamdulillah beliau sekarang jadi gubernur kita, dan apapun aspirasi dari teman-teman semua, dari semua anak-anak
Ini semua ini kita sama-sama duduk aja, apapun nanti melalui corong-corongnya silahkan untuk kita kemas, kita kolaborasikan. Nah, apapun nanti saya akan dukung. Saya memang pokoknya saya bilang udah lomba ini tanya Pak Khairul ini sampai saya bikin yayasan seni budaya sebelum ada Banten Jenius. Saya bilang ini Banten gimana ya? Saya harus di Serang, saya bekerja apa di Serang ya gitu. Ya udah saya bikin supaya ini ada wadah untuk menampung para seniman. Jangan lagi para seniman ini tidak bisa hidup dari berkesenian. Artinya ya kan harus kita yang bantu gitu. Area perlindungan dan badan bantuan hukum kita juga sudah ada. Kayak akan berencanakan LBH membantu yang nggak mampu, yang setengah mampu dan mampu. Dan nanti bagi teman-teman yang bermasalah dengan hukum silahkan datang ke Banten Jenius, kita bantu persoalan apapun asal jangan narkoba, narkoba, judi ya, tidak kita bantu itu. Karya gerak budaya Banten. Nah kita kalau bicara Banten ya kita bicara Banten. Kalau misalnya festival Anyer dan lain itu kabupaten yang punya. Jadi apapun itu atau tempatnya di Anyer atau tempatnya di Lebak, di Sawarna atau apapun judulnya adalah Banten karena Banten itu membawahi kabupaten kota. Karya Banten cerdas dan berkarakter. Nanti kita akan kolaborasi dengan SMK dan SMA, anak-anak yang punya potensi, dan kami juga sudah menjalin hubungan dengan universitas karena ada untuk memberikan beasiswa kepada orang tua yang tidak mampu, yang putus sekolah, untuk melanjutkan kuliah. Banyak sekali kendalanya, jangankan melanjutkan kuliah, tamat SD itu banyak sekali dan rata-rata untuk menyambung ke SMP aja itu sangat susah. Nah ini coba kita bantu juga, karena prinsipnya membantu pemerintahan untuk menginformasikan ada spot-spot yang memang daerah yang tidak mampu orang tuanya dan anaknya kepengen sekolah, itu kita nanti insya Allah akan bukakan jalan keluarnya bagaimana dan kita eksekusi. Selanjutnya mungkin karya Banten peduli sesama, ini lebih kepada kita tidak berkotak-kotak karena kita sama. Kalau istilah dari sesi tanya jawab berdiri sama dan didahulukan selangkah ditinggikan selangkah, yaitu bahwa kita tidak ada tadi apa? Kalau mungkin kalau di adat masih ada feodalnya ya. Nah kalau ini dari dulu mungkin kalau yang kenal ini nggak ada yang feodal, mau siapapun ayo, mau dimanapun ayo, di warung terus di jalan ayo, karena diskusi itu akan muncul, ide itu akan muncul pada saat kita tidak ada sekat ya. Jadi kalau kita masih ada sekat ya nggak akan berhasil apa yang kita ciptakan. Karya di kita UMKM, prestasi dan entrepreneur, dan kita akan mencoba buat aplikasi yang memang membantu para UKM untuk memasarkan produknya. Nah sekarang kan UKM banyak, tapi kita belum punya Banten ini untuk rest area khusus oleh-oleh yang orang datang, pengunjung datang, tapi belum presentatif ya. Kalaupun ada itu kan di pinggir jalan aja. Nah kita belum punya yang spot yang untuk ada masjidnya, ada tempat UMKM untuk penampilan seni budayanya itu kita belum punya. Mudah-mudahan itu kita bisa wujudkan. Jadi mungkin itu karya Banten Hijau, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan, bagaimana untuk ketahanan pangannya, karena dulu Uni ingat waktu zaman 70-an ya, karena Uni lahirnya nampak, jadi tahun 70-an itu di lingkungan kita ada kolamnya, ada indok ya, kalau sini ya, bebek ya, ada ayam, jadi telurnya bisa diminat. Ini masih kurang karena asik dengan digitalnya, jadi akhirnya sedikit dan pendidikan terhadap anak, karena kita merasakan sekali itu ada, dan ketika itu semakin kesini makin kurang. Bagaimana tugas kita untuk mengajak
semua orang tua atau siapapun, karena memang kita gadget ini kan kita tidak bisa hindari, tapi anak-anak yang di dalam lingkungan Nanti di rumah Sungai kita Cibatu coba, ada lukisan karena kalahnya mural Banten itu juga nanti si untuk siapa bersaing sih di kita bawah, Kang itu Jaya kenaknya di dengan Kang situ Ujang ada dari nanti kita, mas karena memang kemarin mah bukan tidak terlalu mengajarkan, gua acara tapi gara-gara mungkin si lebih fokus Jawa pada ya. kehidupan sehari-hari. Mungkin itu kali Gerak 3 kali pembayaran main kita coba. ada 6.708 Ujang mau jauh-jauh berbeda dari bisa uang mulai pembayaran bisa. rencana kerja unggulannya adalah Coba lembagaan bawa mural Kang Jaya gratis sama bidang bayar gua pariwisata, aja kan luar bidang biasa. agama dan Dia sosial, mau bidang tampil hukum 3 kali dan bajeng politik, Kang bidang Jang rek main pengemasan, nyun huru-hara. ketiga bidang budaya dan olahraga, bidang pendidikan, keenam bidang usaha dan waktu kerja saya juga akan tahu kalau saya kita bisa dengan berwacana dengan bermimpi boleh, tapi mimpi itu harus diwujudkan. Tidak ada yang saya tegaskan sama Pak Yani juga bahwa kalau kita mau berhasil mau apa, organisasi itu kan kumpulnya di awal aja rame-rame, ya kan? Nanti ikut-ikut saya bilang, saya nggak mau kalau dinobatkan jadi ketua umum, saya nggak mau nanti bebannya ke saya atau ke Pak Yani atau ke yang lain. Saya bilang, ayo bisa nggak? Kalau ada yang lebih dari saya silakan, saya support. Saya nggak harus jadi ketua umum karena udah tua juga sebenarnya. Saya mau coba. Tapi kalau untuk awal ini nggak apa-apa, nanti siapa yang akan jadi ketua umum. Yang paling penting apa yang kita tulis itu salah satu dari program itu harus dilakukan. Jadi ada berapa ya yang sudah tahun ini mohon supportnya dari Bapak dan Ibu. Apapun yang akan menjadi ide kita tidak akan bisa terwujud tanpa kita bersama-sama, tanpa kita duduk bareng. Riuhan begini akan melahirkan ide-ide yang lain. Yaudah nanti kalau ini orang ini ada pameran lukisan, ayo. Kapan mulainya gitu kan? Ayo. Nah ini kan Oktober itu ulang tahun Banten. Kita nggak usah bicara Banten. Kota Serang Agustus. Pandeglang. Nah kita putar aja. Nah yang itu kita putar aja. Kalau perlu nasional nanti kan gitu. Jadi apapun itu harus menghasilkan cuan, karena kalau tanpa cuan gak mungkin lah kita cuap-cuap aja kan, semua ada sumbernya. Kita nggak usah munafik bahwa tanpa uang kita nggak bisa apa-apa. Jadi orang nggak ada uang apa-apa, nggak ada itu, nggak ada itu orang yang ngomong nggak ada uang jalan tuh nggak ada gitu loh. Pasti jalan ada uang gitu loh. Nah itu kita juga nih kalau ini ide-idenya nanti beliau kan benar-benar apa ya fokus. Nah, mudah-mudahan apa yang kau udah sampaikan waktu di Kabupaten Pandeglang kita wujudkan bersama. Kan tidak harus jadi bupati Pak. Tenang. Jadi aja tahu diungkit lagi. Ada aja. Ya Uni kan tahu juga. Nah, Uni Tenang. Tes ombak dengan Pak Iya betul. Kalau artinya bupati itu harus cewek. bukan akhir segalanya gitu loh. Jangan putus Sih, asa. bupati itu harus cewek. Harus cewek yang nikah. Belakang itu Masa jadikan bupati kenangan lah. saja. Ya. Jadi semua yang alami sama kita punya problem. Semua manusia itu pasti punya masalah, punya problem, tapi semuanya bisa selesai kalau kita punya semangat yang kuat ya. Artinya nggak boleh melo, nggak boleh hamil itu kan rohani. Saya punya ini dua semangatnya luar biasa, ini konsepnya dan apapun itu ya 5 tahun ya, saya 5 tahun bagaimana kita ke Cisumsang ke ini. Akhirnya anggota saya itu sampai Kita armur. Udah disiap. Selama bekerja itu nggak pernah patokan uang ya, karena memang alhamdulillah kita ada uang terus ya kan. Tanpa APBD itu ada uang. Iya, bisa mengukur artinya jangan khawatir, nggak ada uang itu nggak akan jalan. Pasti ada rezekinya, pasti ada jalan keluarga. Mungkin itu kali yang Udi bisa sampaikan ada lebih 5 menit. Kita dialog, pertanyaan apapun yang akan disampaikan nanti bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk YGWIA. Mantan